Halo, aku Baga. Kali ini kembali aku mau bahas solo leveling. Kali ini temanya adalah kenapa si Sung Jinwoo yang terpilih mendapatkan sistem, terus juga terpilih mendapatkan kekuatan Shadow of Monarch. Nah, kenapa? Kita bahas aja langsung ya. Di episode sebelumnya aku udah ceritain ya bahwa para monark ini mau beristirahat di bumi ya, mau memulihkan kekuatannya lagi. Nah, tapi mereka nggak bisa langsung masuk ke bumi. Jadi mereka itu harus masuk melalui medium ya, menggunakan medium. Mediumnya ya manusia gitu. Jadi nggak bisa langsung turun, harus melalui perantara manusia. Nah, lalu apa kaitannya hal ini dengan Sung Jinwoo? Jadi para monark ini karena kuat gitu ya dan manusia lemah, jadi para monark ini nggak bisa langsung masuk ke dalam tubuh manusia biasa gitu ya. Jadi mereka itu harus masuk ke tubuh yang cocok dengan mereka gitu, yang kuat. Nah, apalagi Shadow of Monarch yang kekuatannya gede banget gitu, yang bahkan monark lainnya pun takut sama dia. Nah, makanya wadahnya itu harus sesuai. Saat itulah datang The Architect ya. Ini salah satu penyihir terkenal di kalangan monark. Nah, dia menawarkan kepada Shadow of Monarch bahwa dia akan mencarikan tubuh yang cocok, manusia yang cocok dengan Shadow of Monarch. Sebagai gantinya dia akan diberikan keabadian. Kalau kalian lupa ini siapa The Architect, ini adalah si Subarashi. Subarashi ya, yang meme-nya terkenal itu ya. Subarashi. The Architect pun mencari dan akhirnya menemukan seseorang yang cocok. Sung Jinwoo adalah orang yang cocok. Kenapa? Kan dia lemah gitu ya. Di awal-awal kan dia cuma rank apa ya? E kalau nggak salah ya. Rankingnya E. Kekuatannya juga lemah dibandingkan manusia yang lain. Dibandingkan hunter yang lain. Dia itu lemah termasuknya. Tapi kenapa dia yang terpilih? Jadi si Sung Jinwoo ini kalau kalian ingat di awal-awal chapter dia itu miskin ya. Jadi butuh biaya untuk sekolah adiknya, terus biaya buat makan sehari-hari, susah. Nah, makanya si Sung Jinwoo ini terus bekerja ya, berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan uang, untuk menyembuhkan ibunya, untuk menyekolahkan adiknya. Dia bekerja keras gitu. Nah, karena kerja kerasnya itu, dia sampai nggak peduli akan nyawanya sendiri. Jadi dia sering menghadapi menghadapi situasi di mana dia itu nyaris mati, dan ini berkali-kali gitu ya. Karena dia miskin, nggak punya uang, dia bekerja keras sampai nggak peduli gitu. Walaupun kematian itu ada di hadapannya, dan itu berkali-kali dia sering banget hampir mati dan berhasil melewatinya ya demi keluarganya. Nah, ini poin ini ya, dia jadi menghadapi kematian berkali-kali. Poin inilah yang membuat si Sung Jinwoo ini cocok dengan Shadow of Monarch. Karena kalau kalian ingat Shadow of Monarch itu kekuatannya apa ya? Menghidupkan yang mati gitu kan? Menghidupkan kembali yang mati. Jadi ini link antara si Sung Jinwoo dan Shadow of Monarch yang buat mereka cocok. Nah, makanya The Architect milih dia. Jadi sebelum si Sung Jinwoo masuk ke Double Dungeon, si Sung Jinwoo itu udah dipilih gitu. Ya. Jadi dia udah dipilih. Nah, sekarang pertanyaannya, kan si Sung Jinwoo ini lemah ya. Walaupun cocok sama Shadow of Monarch, kan dia itu lemah. Ya nggak sih, manusia yang lemah gitu. Gimana bisa si Shadow of Monarch kekuatannya masuk ke dalam si Sung Jinwoo yang lemah ini? Nah, jawabannya adalah di sistem. Sistem leveling milik Sung Jinwoo. Jadi, si Sung Jinwoo ini nggak bisa nerima kekuatan langsung dari Shadow of Monarch. Nah, makanya sistem itu ada. Sistem leveling itu ada. Nah, makanya setiap Sung Jinwoo level up, perlahan-lahan kekuatan dari Shadow of Monarch dikasih. Nah, jadi dia semakin kuat, baru nanti semakin dikasih gitu kekuatannya. Makanya ada sistem leveling. Nah, ini juga makanya di awal-awal tuh kan kalau kalian ingat dia disuruh lari dulu berapa kilometer. Terus pull up, push up berapa kali gitu kan. Kalau kalian ingat ya, di awal-awal
Nah, itu tuh buat mempersiapkan tubuhnya Sung Jinwoo gitu. Karena dia terlalu lemah kalau langsung dimasukin sama Shadow of Monarch. Makanya harus perlahan-lahan gitu. Dikembangin dulu kekuatannya ya. Fisiknya dibentuk dulu, baru bisa Shadow of Monarch perlahan-lahan masuk. Nah, jadi nggak bisa 100%. Itu alasan kenapa ada sistem dan gimana caranya si Shadow of Monarch yang kuat, begitu kuat bisa masuk ke dalam tubuh Sung Jinwoo yang lemah. Nah, tapi kekuatan si Sung Jinwoo itu belum 100% ya. Dia masih setengah. Nah, gimana cara membuka kekuatan Shadow of Monarch 100%? Itu harus atas persetujuan dari Shadow of Monarch. Nah, kan jadi ceritanya dia masuk ke dalam hayalannya. Terus dia bertemu langsung dengan Shadow of Monarch. Nah, tapi nanti ini bakal aku bahas di episode berikutnya ya. Intinya si Shadow of Monarch ini perlahan-lahan ya, kan awalnya dia itu berada di sisinya Brilliance of Light, terus pindah sisi ke Monarch. Nah, tapi perlahan-lahan setelah dia bersama Sung Jinwoo, setelah petualangannya bersama Sung Jinwoo, setelah mengelola kekuatannya, mengembangkan kekuatannya, lama-lama si Shadow of Monarch ini jadi terikat sama Sung Jinwoo. Lama-lama dia bisa merasakan si Sung Jinwoo gitu ya. Lama-lama bersatu. Lama-lama si Shadow of Monarch menjadi si Sung Jinwoo gitu. Nah, jadi yang awalnya si Shadow of Monarch ini berada di sisinya Brilliance of Light, terus pindah sisi ke Monarch. Nah, sekarang dia berpindah sisi ke manusia. Nah, jadi bukan untuk kepentingan Brilliance of Light lagi, bukan kepentingan Monarch lagi. Sekarang Shadow of Monarch ini berada di sisi manusia. Ya, jadi bakal bantu manusia. Nah, gitu. Itu yang bakal menjadi pemicu untuk kebangkitan kekuatan 100% dari Sung Jinwoo. Nah, tapi ini bakal aku bahas di episode berikutnya, oke? Kalau gitu terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu bye.